Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa, dan kita berjumpa lagi dengan saya Irwansyah Nasution dari channel KVI TV. Jumat 12 Februari tahun 2021. Tiba-tiba saya dikejutkan oleh pandangan mata saya sendiri ketika saya duduk di warung kopi di ujung Bom, tepatnya kedai Aneka Baru. Karena pada saat itu saya memang ada punya perasaan yang tidak enak ya, berkeringat. Mungkin karena cuaca dalam beberapa hari ini panas, sehingga saya tidak bisa tidur berlama-lama di rumah, dan saya mengambil waktu untuk pergi keluar sejenak sambil minum susu kocok di kedai kopi tersebut. Nah, seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, ketika itu ada melintas sebuah bis besar di kegelapan malam atau subuh itu, dan saya amati bis yang dari luar ini membuat saya terheran-heran. Kenapa bis yang besar dari luar ini bisa hadir masuk di tengah malam di kota Tanjung Tiram? Setelah itu saya penasaran, dan saya berusaha mencari tahu apa dan bagaimana maksud bis itu bisa hadir di kota pelabuhan Tanjung Tiram. Dan tidak berapa lama kemudian saya dapati ada beberapa penumpang yang turun dari bis tersebut, dan saya tanya, ternyata mereka mempunyai tujuan untuk berwisata di Pulau Pandan, di ujung pelabuhan Tanjung Tiram, sekitar ya lebih kurang kalau naik perahu atau bot ya, itu sekitar 1,5 jam perjalanan. Nah, para pemirsa, ini sesuatu yang sangat menarik. Dalam pikiran saya, ternyata di Tanjung Tiram bukan terkenal soal ikannya saja, tapi ada mutiara yang tersimpan, yaitu Pulau Pandan atau Pulau Salah Nama, yang menjadi hal yang interesting ya, destinasi wisata, salah satu tujuan wisata yang menarik minat bagi wisatawan domestik. Namun sayang sekali kegiatan wisatawan ini tidak bersifat reguler atau tidak teratur. Apalagi kalau saya pikir-pikir, mengapa hal ini tidak kita kelola secara baik? Dan saya rasa penasaran saya itu mungkin Anda rasakan juga. Karena kalau seandainya wisata itu yang bersifat terbuka, luas, dan open publik ya, diketahui oleh orang banyak, ini bisa mengundangi kesadaran baru untuk economic ground news. Jadi menumbuhkan partisipasi ekonomi masyarakat batubara, dan mungkin juga bisa mendapatkan tambahan ya, penghasilan bagi pendapatan asli daerah. Ini sesuatu yang menurut saya perlu kita bahas lebih jauh dan perbincangkan lebih jauh. Tentu saja tidak sekedar dibahas, tapi bagaimana kita mensiasati supaya ini menjadi sumber pendapatan baru di tengah krisis ekonomi yang melanda di seluruh jagat Nusantara kita ini. Apalagi di batubara, ya sumber penghasilan warganya masih berkutat pada seputar pendapatan hasil laut. Nah, kalau bisa kita kemas persoalan yang satu ini dengan baik, kita buat manajemen yang baik, saya pikir penghasilan masyarakat batubara tidak saja satu sektor, tapi bisa dari banyak sektor, terutama sektor wisatawan. Nah, inilah menjadi rasa penasaran saya itu menggeliat untuk mendiskusikan atau menyampaikan informasi ini kepada para pemirsa. Barangkali ada di antara kita yang mempunyai kemampuan dan care, peduli terhadap situasi masyarakat kita yang saat ini memang perlu mendapat support atau dukungan yang real, tidak sekedar kata-kata, tetapi ada
tidak sekedar wacana, tetapi ada tindakan atau action plan yang jelas. Dan saya pikir peran Dinas Pariwisata Kabupaten Batubara tidak terhenti pada acara-acara, ya tentu soal-soal seremonial saja, tetapi paling tidak ada usaha-usaha yang konkret, ya. Kenapa? Karena tentu partisipasi masyarakat akan tumbuh bila pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata, memberikan peluang-peluang itu dan memberdayakan potensi-potensi itu, sehingga memancing, ya, partisipasi publik untuk terlibat memajukan wisatawan, wisata, ya, di kalangan masyarakat Batubara. Saya pikir ini menjadi semacam catatan kecil dari pertemuan kita di episode kali ini, dan semoga saja bisa memberikan inspirasi bagi kita ke depan bahwa Batubara itu bisa maju dan berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.